Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ani. Amin. Wa in kunta aliman fa'adabul alimi tis'ata asyara. Wa in kunta bernamun beda sampean aliman paneka dadi orang alim. Fa'adabul alimi maka dining tata krama orang alim tis'ata asyara. Tis'ata asyara paneka 19. Jadi orang alim juga ada aturannya, ada akhlaknya. Jadi kalau kita ditakdirkan, apabila kalian ditakdirkan menjadi orang yang alim, ditakdirkan jadi seorang pengajar, maka aturannya ada 19 atau akhlaknya ada 19 macam. Al-ihtimalu nomor setong, al-ihtimalu narema patanya santri walusumul hilmi benetap kasabaran. Jadi akhlak yang pertama bagi seorang pendidik ialah menerima apa yang ditanyakan oleh santrinya. Setelah itu walusumul hilmi dan selalu sabar. Jadi mengajar oleh setia pada santen kejali setia, tidak boleh. Jadi harus luzumul hilmi, sabar, selalu sabar. Kemudian menerima pertanyaannya si santri, apa saja yang ditanyakan. Wal julusi bil haibati ala samtil waqari. Wal julusi bentoju bil haibati kalaban hormat ala samtil waqari atas tingkah jadmiko. Ala samtil waqari atas tingkah jadmiko ma'al itro kirosi aberengah nunduaki sejarah. Jadi aturan yang nomor 2 atau akhlak yang nomor 2 bagi seorang guru, bagi orang yang alim, itu ketika duduk di tempat keramaian, ketika duduk di tempat ramai, itu harus dengan duduk yang sopan, kemudian dengan menundukkan kepala. Yang nomor 3, watarkit takaburi ala jami'in ibadi wa tarkiban atikal. Takabur ala jami'in ibadi atas satri jenakabulah illa ala dolamati angin atas kadoliman sajran karena juga lahum ke orang banyak anu dulmi dari kadoliman. Jadi tidak boleh takabur terkecuali terpaksa atau karena untuk membasmi kedoliman. Sajran lahum anil dulmi, untuk membasmi kedoliman tidak apa-apa sombong, tidak apa-apa. Karena kalau tidak seperti itu bisa merembet kepada yang lain. Wa isarut tawadu'i yang nomor 4. Wa isarut tawadu'i milih. Wa isarut tawadu'i lan milih ban ngalebihi andep asor. Tawadu andep asor, maksudnya merendahkan diri. Itu namanya tawadu. Menmate kineki enggak tawadu. Itu namanya takabur menmate kineki. Pada seorang alim itu harus tawadu. Fil mahafili, ini banyak pasemuan, wal majalisi banyak majelis. Wa tarkul hazli, banatikal main-main. Mungkin sebab sulit. Jadi seorang pengajar itu tidak boleh
Watarkul hasri tak boleh main-main. Mungkin ini yang agak sulit, main bal-balan, macam-macam lagi, main game, main PS, wadah abadi, ben artikel aku ijin, oleh aku ijin. Itu diantara adabnya orang yang alim. Mungkin aku ijin berarti ini mungkin main-mainan berarti ini karena jika lakunya orang alim itu harus meninggalkan main-main wadah abadi dan juga gurau. Warifku bil muta'allimi, warifku ban belas bil muta'allimi, dan orang aja ada rasa kasih sayang terhadap santrinya, dianggap mosona. Jadi seorang santri itu jangan dianggap musuhnya, karena kalau dianggap musuhnya tidak ada rasa rifku, tidak ada rasa kasih sayang. Ya, kita boleh melulu santri, mau ini tak boleh terus. Warifukul bil muta'allimi ban belas dan orang aja. Watani bernaun-naunan bil muta'jarifin kalaupun orang bebel. Watani bernaun-naunan bil muta'jarifin kalaupun orang bebel. Kalau tak tuli tahu, tak usah paksa, tulilah tahu, tetap tidak sari, karena pun sabar lama. Wa islahil balidi, wa islahiban mabicek, wa islahiban mabicek al balidi, dan orang bodoh bihusnil irsyadi, karena pun bagusnya beto ya. Jadi mundur desa setong santren atau pemurid nak bodoh, maka harus dikasih petunjuk yang baik. Itu boleh kocak ustaz, kocak orang alim. Dengan di santri atau pemurid sebodoh harus dikasih petunjuk dengan petunjuk bihusnil irsyadi. Wa tarkul harti jelamar sanga atingkel rang murin alaihi atas orang bodoh. Timu murid saya bodoh santrena cek nafsu cek kaboji wah mengkau dra kebodohan tidak boleh, tapi harus tetap diayomi, dikasih petunjuk. Mempasir bodoh mereka musuh ya, pas apa sih marahnya? Saja tak tahu. Pas orang bodoh gak sedih, saja bodoh. Tetapi ketika ada yang ketemu dengan orang bodoh, maka harus dikasih petunjuk. Cek muridnya cek sedian mau temukan yang bodoh, terus bodoh. Wajar kula nafati ben nomor 10 atingkel sombong min kauli dari pangucap la adri ta'uning kaula. Jadi meninggalkan sombong dengan perkataan la adri, tak tahu. Padahal tahu, pengucap tak tahu. Wa sarful himmati bar nomor 11 minggu. Wa sarful himmati minggu hale ngatebagi sarful himmah sajena ate ilasa ilida orang se atanya. Wa sarful himmati minggu hale ngatebagi sajena ate ilasa ilida orang se atanya. Jadi tidak
jawab kepada wattafahumu ban ngambil paham sualihi dia patahnya naman siatanya. Jadi harus paham dengan orang yang bertanya atau dengan santri yang bertanya. Wa qabulul hujjati banarema hujjah, menerima pendapat. Benih cuman pendapat itu paling benar. Cuman ketika ada pendapatnya orang lain yang benar itu harus diterima. Benih cuman pendapat apa nah. Nasi kocak wa qabulul hujjah. Jadi wa qabulul hujjati ban nomor 13 narema hujjah. Wal inqiyadu ban nomor 14 wal inqiyadu lil haqi noro kasih bener birruju'i kana ban abad ilaihi dakahat kasih bener indal hafwati nalikana salah takut ketika dirinya tersalah meski ada mun tersalah maka harus rujuk, harus kembali rujuk ilaihi kembali kepada yang benar maksud pada jauh waman muta'allimi ben nomor 15 nyeke orang se ajar. Waman muta'allimi ben nyeke orang se ajar an kulli ilmin dari saben-saben ilmu yaduruhu se abahayai ponapa ilmu daman jadi menghalangi orang yang mau belajar ilmu yang membahayakan. Contohnya ajar ilmu rangka gunung, itu tidak boleh karena membahayakan kepada orang lain. Tidak usah ajar ilmu rangka gunung. Wa yajuruhu ban nomor 16 nyeke orang si ajar an ayuri bin ilmi. Jadi selain yang nomor 15 itu mencegah orang yang belajar di mana belajar ilmu di mana ilmunya itu bisa membahayakan pada orang lain dan membahayakan pada dirinya sendiri. Kabun itu boleh ke orang lain. Contoh apa aja? Ajar ilmu, ajar ilmu seher itu membahayakan dirinya sendiri. Boleh orang lain. Terus ajar ilmu rangka gunung, yang kuda jurus sore, yang kuda nape itu juga enggak boleh. Jadi orang yang alim berhak mencegah atau diantara perilakunya orang alim itu harus mencegah orang yang mau belajar ilmu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Terus kemudian si nomor 16 mencegah man si ajar an ayyurida dari kudu ngarepaki bina ilmi pona pasiraman bina ilmi pasiraman si ajar bina ilmi kana ilmu nafi'i si aguna waira wajhillahi da salaina karena Allah Ta'ala. Jadi mun ajar ilmu itu harus karena lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Beni ingbolana belajar ke suatu lembaga atau kepada seorang guru itu tidak mengharapkan ilmu nafi kepada Allah, akan tetapi diarahkan kepada seorang guru atau kepada orang lain. Itu nggak boleh ya. Jadi tetap kita belajar kepada siapapun tetap mengharapkan ilmu yang bermanfaat dari Allah.
bukan bermanfaat menurut orang lain. Wasaddul muta'allimi ban nomor 14. Wasaddul muta'allimi banyak ke orang si ajar an yastagila bi fardil kifayati dari kudu repot sampean. Ayastagila dari kudu repot sampean bi fardil kifayati kalaban fardu kifayah qoblal faraghi sebelum rampung min fardil aini dari fardu ain. Jadi mencegah orang yang menyibukkan belajar ilmu fardu kifayah sementara ilmu fardu ainnya belum maksimal. Jadi maksudnya di sini harus mendahulukan ilmu yang fardu ain. Apa saja ilmu yang fardu ain? Apa saja? Ya, sholat. Kewajiban sholat itu kan hukumnya fardu ain. Maka mau tidak mau harus belajar sholat beserta dengan syarat dan syarat sahnya sholat. Jadi kalau belajar perintah sholat itu hukumnya wajib, belajar syarat sahnya sholat juga hukumnya wajib. Contoh ya, yang diperintahkan oleh Allah adalah sholat. Orang yang sholat harus suci, maka mau tidak mau harus belajar wudhu. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Macaran wudhu itu hukumnya wajib fardu ain. Seperti itu fardu ain. Belajar ilmu itu hukumnya fardu ain. Jangan mendahulukan fardu kifayah. Seperti apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu yang apa contohnya? Seperti bahasa Indonesia, matematika. Ya. Jadi harus mendahulukan ilmu yang fardu ain. Sementara sekarang yang terjadi fardu kifayah yang didahulukan ya. Padahal harus fardu ain. Kenapa kok harus ilmu yang fardu ain didahulukan? Wa fardu ainihi bantining fardu ainah orang saja islahun dohirihi panikema becek mabagus dohir orang saja wa batinihi ban batina orang saja. Tiba becek kalawan apa? Bitakwa kalawan takwa dekat Allah. Itu fungsinya ya. Fungsinya menyibukkan belajar ilmu yang hukumnya fardu ain dibanding dengan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Karena bisa menyebabkan orang yang belajar itu menjadi bagus atau menjadi baik secara zahir dan baik secara batin dengan cara takwa atau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mu'akhadatu nafsihi nomor 12. Wa mu'akhadatu nafsihi ban nomor 12 ngagungake nafsihi abana orang alim awalan indegem kabidan bitakwa kalawan takwa. Yaktadiyal muta'allimu sopa jenoro pasira orang si ajar muta'allim ya orang yang belajar awalan ing dalem kabidan bi amalihi de banyak amana orang alim. Jadi yang nomor 12 itu mengagungkan dirinya dengan keimanan atau ketakwaan agar supaya yang dipelajari itu juga ikut mengamalkan atau mengikuti orang yang alim tadi. Contohnya seperti apa mengagungkan dirinya dengan keimanan atau ketakwaan? Ya seperti yang kita lakukan pada saat ini ya, tanpa
wa mu'aqadatu nafsi awalan bittaqwa yaqtadi al-ta'lim awalan bi'amalihi. Jadi seorang alim, orang yang dipandang lebih tahu, orang yang tak kira ngajar, orang yang tak kira yang di santri atau di moret, maka harus menampakkan dan melalui dirinya keimanannya atau ketakwaannya, agar supaya santri-santrinya atau muridnya juga mengikuti orang yang alim tadi ya. Contohnya seperti yang kita laksanakan pada saat ini, tanpa didasari keimanan kita kepada Allah, maka kita tidak mungkin mengaji. Karena kita yakin, karena kita beriman kepada Allah bahwa perintah mengaji itu merupakan diperintah oleh Allah. Sehingga kita setiap hari mengaji. Wa yastafidu saniyan bensin nomor 19. Wa yastafidu saniyan ngana faida man siajar orang yang belajar saniyan kalawan sikapeng dua min aqwalihi dari banyak-banyak pengucapan manah ahli. Maksudnya ambil ilmu, ambil faidah dari apa yang disampaikan oleh gurunya atau orang yang adil ya. Harus mampu ya. Mampu pertama menyetok orang yang adil gerak-geriknya, kemudian yang kedua mampu mengambil faidah atau mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh seorang alim. Ada yang mau jadi guru ahlakah sangat belas, mau jadi oleh alim andi ahlak sangat belas. Ya diantaranya tale serempan ya, tale toyuk sarombo nah. Taule main mainan, main game, main PS, taule yang mau jadi guru. Terus kemudian taule agak kerja